وشيخ الحاج محمد كشف الأنور بن حاج إسماعيل وشيخ زين العلمي وشيخ عبد القادر حسن سيسمن عبد القادر وأخي المشايخ المشارني وشيخنا حاج حسين بدري وأبي وجده وشيخنا حاج مشراني عمدان وشيخنا حاج محمد سمن موليا وشيخنا حاج زين عبد الغني وشيخنا حاج حسين دحلان وشيخنا رنا وإلى أرواح جميع شيخنا معلمنا أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتوسعهم إلى برحمته والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وعافية أن الله يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية الجسمانية وبطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لعلاج كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا وإياهم برحمة جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى بسنة الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pembacaan kitab Sabilul Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, juz kedua halaman 262. Masalah makanan yang halal dan yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fidhrani amin. Syahdan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila disembelih binatang halal yang bunting, nah ini binatang halal yang bunting, kambing, betianan atau sapi kah, disembelih, sekali disembelih di dalamnya ada anaknya, hamil. Nah, di apa anaknya itu, anaknya mati juga, mbak umanya disembelih, sekali dilihat di dalam perutnya anaknya mati juga, halal lah anaknya yang mati di dalam perutnya. Jadi biar kada sembelih lagi anaknya itu sudah sepenjadi sembelihan umanya termasuk sembelihan anaknya. Jadi anaknya yang mati dalam perut itu harus sembelih lagi, sudah sekaligus apa halal. Nah, tapi ada syaratnya Bang itu. Jika matinya sebab disembelih ibunya, anaknya dalam perut itu kadusah lagi disembelih, ini mati sudah. Kenapa? Sepenjadi lawan sembelihan mamanya. Nah itu. Jadi kalau sudah disembelih lagi, maka diketahui yang demikian itu dengan alamat. Ada pang anunya kena melihat. Seperti bahwa sekira-kira berhenti bergerak anak itu, kemudian daripada disembelih ibunya dengan tiada lama. Banyak ibunya disembelih, bergerak, perut bergerak sama banyak itu. Sekalinya kada lawas, diam, berarti anak itu mati karena mati mamanya. Mamanya mati karena disembelih. Jadi anak itu sekaligus sudah terus disembelih lagi. Nah, jadi sepenjadi ngelawan sembelihan mamanya. Tapi bergerak tadi kan lawas lah. Lamunnya disembelih mamanya mati, anaknya masih bergerak lagi lawas. Nah itu harus disembelih pulang ya nak. Situ tandanya ada tak. Ini penyembelihan harus tahu. Nah. Adapun jika lama gerak anak itu di dalam perutnya, kemudian daripada disembelih ibunya, nah
ibunya disembelih, kalinya mati sudah namanya, nang anak masih bergerak aja lagi, lawas bergeraknya itu, nah itu kada boleh lagi, itu harus diapa? Harus disembelih. Nah, harus bersembelih bahasa 2 kali sembelihan, mamanya lawan anaknya, lamun lawas bergeraknya itu. Ada nang tuh boleh tadi kan sependang aja bergerak kalau mati, namunnya lawas bergerak itu harus disembelih. Jika lama bergerak anak itu, jika lama gerak anak itu dalam perutnya, sesudah disembelih ibunya lalu diam, maka itu tiada halal. Pulanglah. Nah itu kada lawas sudah mamanya disembelih lalu bergerak si anak, bergerak lawas geraknya itu lalu diam, nah itu kada boleh lagi dimakan. Si anak tuh disembelih kada lagi sudah mati. Ini penting juga nih, penyembelihan harus tahu. Punya hidup aja lawas, hidup aja, nah terserah lagi. Apa anak disembelih kah atau anak diganalakan aja kah? Itu terserah lagi lah. Itulah. Maka itu kada halal. Alamun matinya sesudah lama bergerak lawas, mbah ibunya mati lalu bergerak lawas, lalu berdiam, nah itu kada halal lagi sudah. Disembelih kada lagi sudah mati. Demikian lagi halal anak itu jika keluar ia daripada perut ibunya mengiringi sembelih ibunya, jika ada ia mati atau hidup dengan harakat mazbuh. Harakat mazbuh itu harakat gerak nang disembelih. Iya tadi. Jadi kesimpulannya bilanya ibunya disembelih, kemudian anaknya itu bergerak sependang lalu mati, ya boleh. Nah, halal gitu. Lamunnya lawas geraknya lalu mati kada boleh lagi gitu. Munnya hidup terus bang, terserah lagi lah. Adapun jika keluar anak itu padahal ia hidup dengan hayat mustaqirrah. Nah, hayat mustaqirrah itu artinya terus saja kada mati-mati lagi. Nah, lawas apa ini disembelih kah atau diteruskan aja kah? Diganalakan aja kah? Maka tiadalah halal ia melainkan dengan menyembelih dia kalau hendak memakan anaknya. Apa nih anaknya kita sembelih aja, ini hidup aja lah, sembelih juga. Nah itu harus disembelih. Atau apa dia masih hidup. Nah atau diganalakan aja lah sampainya. Nah terserah lagi. Jika keluar anak itu padahal ia hidup dengan hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah itu hidup yang memang jika dilihatkan dasar hidup toh. Nah terserah. Amun hendak memakan harus disembelih. Sama ada keluarnya itu dahulu daripada menyembelih ibunya atau kemudiannya. Bisalah berdahulu bakal keluar anaknya, ibunya belum disembelih lagi, anaknya sudah keluar. Nah, tapi hidup aja itu terserah. Mun hendak dimakan sembelih dulu. Atau kemudian daripada ibunya mati. Dan jikalau keluar kepala anak itu dahulu daripada menyembelih ibunya belum disembelih, keluar kepala anaknya itu deh, maka disembelih ibunya dahulu daripada keluar sekalian tubuh anak itu. Jadi waktu ibunya belum disembelih, kepalanya yang keluar. Limbah itu disembelih ibunya, lalu keluar semuaan, keluar seluruh tubuhnya si anak tadi, maka ditilik, nah, dilihat. Jika ada anak itu hidup pada ketika itu, niscaya halal lah ia dengan mufakat Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli. Dan jika ada anak itu mati, maka itu tiada halal. Jadi lihat ya. Tak keluar berdahulu.
mamanya belum disembelih, ini sudah keluar. Nah, kepalanya keluar. Waktu disembelih mamanya, tak keluar semua sebukuan awaknya. Nah, apa jasiden? Jika ada anak itu mati, ada halal. Tapi ini ada apa ngarannya, beda pendapat. Syekh Khatib Syarbini mengatakan kada halal. Tapi Syekh Ibnu Hajar memandangkan halal karena keluar setengah tubuh itu seperti hukum yang belum keluar sekaliannya juga. Kata Syekh Bulkini, tempat halal anak itu jika tiada diperoleh pada matinya sebab yang lain daripada sembelih ibunya. Tidak ada sebab lain daripada sembelih ibunya. Matinya memang karena sembelihan juga, dihubungkan ke sembelihan. Kada karena dipukul parut mamanya itu lalu mati, kada itu kada. Memang karena disembelih juga jadinya. Itu menurut Syekh Bulkini. Jadi pinanya nih pinah halal aja lah. Nangkap mati keluar. Nang keluar kada lawas mati. Adapun jika diperoleh pada matinya itu sebab yang lain daripadanya, seperti dipalu, dipukul perut ibunya, maka berhentilah dengan dia gerak anak yang dalam perut, kemudian disembelih ibunya. Nah, itu kada halal. Sebelum ibunya disembelih dipukul orang parut mamanya, anaknya ada anak, nah dipukul, lalu berhenti denyut napas anak itu dalam parut, lalu disembelih mamanya, keluar. Nah, boleh dimakan? Kada boleh lagi. Kenapa jadi kada boleh? Karena matinya bukan karena sembelih, matinya karena ada sebab lain, dipukul mamanya dipukul. Jadi penting juga itu diketahui lah. Ini kalau kambing atau sapi nang hamil mutianan, maka didapat anak itu mati dalam perut ibunya, maka itu tiada halal. Kenapa jadi kada halal? Maka mamanya disembelih sudah, karena matinya berdahulu sebab pukulan, bukan sebab sembelihan. Nah ini sambungan kena nang kisah ini kita ini berdahulu imah dulu lah, masalah sembelihan belum baca kena insyaallah belakangan kena. Nah, itu kisah anak nang mati di dalam parut mamanya. Nah, lamun terdahulu matinya lalu keluar setelah sembelih, kada boleh dimakan lagi. Lamun matinya langsung kena sembelihan, maka boleh dimakan. Lamun keluar hidup aja, terserah lagi hendak diganalakan atau disembelih. Nah, syahdan. Nah, ini lain lagi masalahnya. Barang siapa daripada orang yang maksum lah. Maksum ni orang Islam nang menjaga dirinya daripada makanan yang haram. Menjaga badannya jangan sampai termakan yang haram. Ini orang Islam ni maksum ngarannya disembat. Lalu pada suatu ketika parut lapar, makanan kadeda, haus minuman kadeda. Barang siapa daripada orang yang maksum yang sangat hajat kepadanya makanan atau minuman, tiada diperolehnya akan yang halal. Nah, ada makanan tapi haram, ada minuman tapi haram. Apa ini? Makanya lapar benar nih, haus benar. Tiada diperolehnya akan yang halal, serta takut ia daripada lapar atas kebinasaan dirinya. Lamun kada makan, kada minum, bisa bahaya nih, awak bisa mati itu aja. Takut akan penyakit yang membawa kepada kebinasaan dirinya atau barang sebagainya daripada tiap-tiap yang menghaluskan tayamum. Atau lamun kada makan atau ketinggalan daripada kopi lah, ini berombongan lah. Mun kada makan bahaya nih, bisa ditinggalkan nih. Kada kau mengikuti kawan-kawan di kapilah, di rombongan. Nah, jika ada saparnya itu mubah, ini kesannya dalam perlayaran bisa. Saparnya mubah, perlayaran mubah. Dan didapatnya makanan atau minuman yang haram.
Nah, ada makanan ada, tapi haram. Haram itu artinya entah haram memang makanannya haram lah. Yang tiada memabuki seperti bangkai atau darah. Nah, ada bangkai. Bangkai apa barang ayam juga atau bangkai makanan kan haram toh. Dan jika ada ia daripada yang mughalladh sekalipun, nah kayak apa ini? Dimakankah? Niscaya wajiblah atasnya memakan dia. Wajib memakan yang haram itu. Kenapa? Karena lamun kada makan bahaya, bisa apa tadi? Membawa kepada kebinasaan diri. Nah ini satu saat di manakah di satu tempat di manakah lah. Nah, wajib memakan dia atau meminumnya. Karena lamun kada makan tadi binasa lah. Karena memeliharakan diri daripada kebinasaan. Tapi saanunya aja bang makan itu kada boleh berbanyak-banyak juga saanunya aja. Sa pengaruhnya kira-kira kada binasa lah. Atau meminum. Karena memelihara diri daripada kebinasaan itu wajib hukumnya. Karena firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu. Membunuh diri itu artinya kadang memakan. Kada makan mati. Itu bunuh diri katanya. Sedangkan makanan ada, padahal haram bang. Bangkai. Biar bangkai makan. Asal jangan sampai mati inteta. Nah, inilah ini bahari kalau kira-kira ini kada lagi kalau lah. Tapi pulang minuman makanan tadi kada memabuki. Lamun memabuki kada boleh juga pulang. Adapun jika ada yang haram itu memabukkan, maka dia dah harus juga baginya memakan atau meminumnya karena lapar atau dahaga. Pulanglah. Nah, menbangkai aja kan kada memabukkan dah. Nah, jadi wajib minum, wajib makan seadanya dulu. Demikian lagi wajib atasnya memakan atau meminum yang haram sebab lapar atau dahaga tatkala ketiadaan yang halal. Pulang telah. Itu ada siapa itu? Syekh Zulkarnain kah? Yang dari Aceh itu. Ada mengisahkan almarhum Buya Hamka aja waktu di penjara itu. Buya Hamka saking anunya pernah sampai minum apa banyak kali lah pernah ada kisahkan dari kenapa? Karena amun kada minum bisa apa? Bisa mati. Nah, tatkala ketiadaan yang halal, jika takut ia akan lemah daripada berjalan, itu kalau dalam pelayaran, atau takut ketinggalan daripada taulannya, daripada kawan-kawan serombongannya, yang hasil mudarat dengan dia sebab tertinggal. Mun tertinggal bahaya. Nah, memadailah ghalib zonnya, artinya persangkaan yang kuat pada hasil mudarat. Munnya kada pokoknya bisa mudarat lah dalam persangkaannya, antara selamat dan kebinasaan dirinya dengan tiada memakan atau meminum yang haram tadi. Niscaya halal lah baginya memakan yang haram jadi halal, dan meminum yang haram jadi halal. Karena apa tadi? Karena darurat. Nah di sini ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam usul fikih ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang asalnya kada boleh. Nauzubillah min dzalik. Kan boleh jadinya. Tetapi barang siapa hampir ia kepada mati, seperti bahwa sampai kepada suatu hal yang tiada hidup pada adat dengan dia, dan jika memakan ia akan dia sekalipun. Nah, lamun memakan biar makan juga bisa kada hidup juga, biar minum juga bisa kada hidup juga lah. Sampai itu
maka tiadalah harus baginya memakan atau meminum yang haram. Kenapa? Karena kan ada faedahnya. Ini sudah nih dasar anak mati aja sudah. Biarnya makan ya mati juga, biarnya minum ya mati juga, misalnya toh. Tapi siapa yang tahu tuh ya? Apakah dokter kah atau siapakah? Pokoknya biarnya makan minum kadada faedahnya juga pada makan atau minum yang haram tadi, daripada makan minum haram ya mati-mati juga baik kadosa kadosa. Jadi kadada faedahnya. Nah, dan lagi jikalau sangat hajat seorang perempuan kepada makanan. Nah, ini ada bini-bini kisahnya. Bini-bini ini kelaparan, anak benar makan. Ada ya makanan lawan lawan anang, lawan laki-laki. Tapi mau ya kembali jar. Yang ada baginya makanan daripada memberikan dia. Mau tapi anggan seorang laki-laki yang ada baginya makanan daripada memberikan dia, melainkan dengan zina. Wow. Laki-laki ini ada bini-bini kesannya, bini-bini ini kelaparan. Si laki-laki ada bisi makanan, tapi jarnya mau ya aku memberi, tapi bari juga. Bari juga itu berzina. Nauzubillah, berzina. Nah, bolehlah berbuat, niscaya tiada harus bagi perempuan itu zina dengan dia. Ada boleh lah, bini-bini kelaparan, kada bisa makanan, nak mati dah. Si laki-laki tadi adanya makanan, tapi jarnya mau ya aku bari jar, tapi anu dulu berzina uninya. Nah, maka tiada harus, ada boleh hukumnya, haram bagi perempuan itu zina dengan dia. Nah, biar berdosa lah. Nah, ini zina lain lagi kan, itu hukum besar lagi. Karena bahwasanya menggagahi atas zina dengan bunuh, umpamanya tiada mengharuskan akan zina. Nauzubillah min dzalik. Nah, biar adapun orang yang musafir. Nah, ini musafir dengan safar yang maksiat. Safar yang maksiat. Misalnya ada apa? Safar maksiat, mengerjakan maksiat, lain safar nang boleh. Safar pelayaran. Maka tiada harus baginya memakan atau meminum yang haram hingga taubat ia daripadanya. Pulanglah. Jadi nang boleh kesa boleh tadi orangnya masum, orangnya memang apa, memelihara diri daripada nang haram, makanan haram. Dan seandainya dia berlayar, perlayaran itu bukan karena maksiat, ini perlayaran yang mubah, perlayaran yang boleh, itu nang boleh minum nang haram tadi. Lamun perlayarannya maksiat, tetap haram juga memakan atau meminum nang haram tadi. Munnya mengarasi jauh minum 2 kali haram, mana haram pelayarannya, haram minumannya pulang. Demikian lagi orang yang tiada maksum seperti murtad, nauzubillah min dzalik. Orang murtad, orang keluar dari agama Islam, atau kafir harbi, kafir yang diperangi. Nah, kelaparan tapi ada makanan haram, bolehlah yang makan. Tiada harus baginya memakan atau meminum yang haram, melainkan jika masuk Islam keduanya. Pulanglah. Nah, jadi mun hendak jauh makan Islam dulu, orang murtad nih, syahadat dulu, sudah bersyahadat, hanya boleh makan yang haram tadi. Nah, demikian lagi tarikus shalah orang yang kada sembahyang, Nah, orang kada sembahyang tuh bahaya benar. Apa? Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Dalam hadis Rasulullah, siapa meninggalkan sembahyang bersengaja, kafara, kafir. Lah jadinya. Lalu kada sembahyang bersengaja. Dan qati'ut thariq itu
kita menyambat apa yo? Perampok lah. Qati ut-tariq itu asal mana? Pemutus jalan. Ya perampok aja kita. Tiada diharuskan baginya memakan atau meminum yang haram hingga taubat keduanya. Pulang. Kan? Dia tetap aja kada boleh juga. Nang boleh tadi itu orang maksum tadi aja, orang nang memelihara diri itu aja nang boleh makan nang halal, nang haram dalam keadaan terpaksa tadi. Orang yang meninggalkan sembahyang atau perampok kada boleh, tetap kada boleh memakan atau meminum yang haram hingga taubat keduanya tadi. Demikianlah tersebut dalam kitab Tuhfah naqal daripada Imam Bulqini. Inilah hukumnya pada yang lain daripada zani muhsan. Nah, adapun zani itu orang berzina. Orang berzina yang muhsan. Muhsan tu bisi bini, sudah bisi bini, muhsan katanya. Nya zani itu orang berzina itu ada dua kan? Ada nang apa maksud kita? Kada bisa masih perawan atau jejaka belum pernah kawin atau semacam. Ada nang sudah kawin, muhsan katanya. Nah, itu beda hukumnya. Kalau nang belum kawin dipukul 80 kali pukul, entahlah. Itu di Quran ada ayat dalam surah apa tuh An-Nur rasanya tuh. Lamunnya sudah pernah kawin, nah itu dibunuh tuh sampai mati, pukul itu sampai mati. Nah, lalu ada orang berzina, orangnya sudah pernah kawin, baik laki-laki atau bini-bini, maka diharuskan baginya memakan atau meminum yang haram dengan tiada terhenti atas taubat. Nah, boleh aja makan haram dari. Karena bahwasanya taubatnya itu tiada menolak akan bunuh. Tapi hukumnya tetap orang nang berzina, nang sudah pernah kawin, itu hukumnya dipukul sampai mati. Itu dalam hukum Islam tak lah. Nah, sampai mati. Ada nang perawan atau jejaka belum itu 80 kali aja kada sampai mati. Nah lalu nang pernah kawin ini tadi ada makanan atau minuman yang haram, boleh lah makan minum, boleh. Karena hukum jinanya sampai mati itu tetap akan dilaksanakan. Tetap aja hukumnya dibunuh juga karena sampai mati itu lah, dipukul sampai mati. Itu hukum Islam lah. Nah, karena bahwasanya taubatnya itu tiada menolak akan bunuh yang berhadap atasnya. Dan lagi tiada disuruhkan ia dengan membunuh dirinya. Nah, itu tah hukum-hukumnya. Tapi ini berlaku di dalam negara Islam lah. Kita ni kada tahan ini, kada berlaku. Nang bunuh lah. Mun makanan biar habis. Dan jikalau mendapat seseorang akan sesuatu daripada makanan yang halal. Nah, tadi sudah cari. Alhamdulillah ada makanan halal. Makanan halal ada, makanan haram ada. Nang mana didahulukan? Wajiblah atasnya mendahulukan yang halal daripada yang haram. Nah, itu nyata aja bang. Lah, biar sedikit nang halal dulu. Nah, sebungkus nasi itu diapakan? Didahulukan makan dulu. Ada yang haram berdudi. Nah, dan jikalau dizonkannya diperkirakannya akan mendapat makanan yang halal pada masa yang hampir, sekira-kira tiada takut ia akan kebinasaan dirinya dahulu daripada sampainya kepada makanan itu, niscaya tiadalah harus baginya memakan daripada yang haram. Nah, pulang ini ada makanan yang haram lah, tapi dalam perkiraan lamunnya berjalan kira-kira kada lawas ini bisa terdapat makanan halal. Nah, lamun ada perkiraan itu kada boleh dulu makan yang haram nih, tunggu jalan dulu sampai terdapat makanan yang halal.
Niscaya tiada harus baginya memakan daripada yang haram, melainkan sekedar terpelihara roh daripada talib, daripada binasa. Mun hendak kada kau juga, kada tahan juga, biar dulu sekadar sesuap dua suap, sekadar jangan sampai mati. Tunggu sampai datang makanan yang halal, karena ada tadi makanan halal. Dan tiada harus baginya memakan dia hingga kenyang dengan tiada khilaf. Itu kalau diperkirakan ada makanan halal kena datang. Dan jika tiada dizonkannya, jika tiada diperkirakan mendapat makanan yang halal pada masa yang hampir, nah, lamun kada, apakah ada makanan halal kada tahu lagi jar. Nang haram ada sudah nyata, nang halal kada diperkirakan. Nah, kayak apa itu? Maka di dalamnya ada dua kaul. Suatu yang keduanya harus baginya memakan daripada yang haram hingga kenyang. Nah, kaul pertama, mun kayak itu sudah makannya biar yang haram ini makan aja seadanya dulu. Nah, karena kada diperkirakan akan dapat yang halal. Tadi kan kalau diperkirakan makan ada dapat makanan halal, seadanya aja makanan haram nih, tunggu yang halal tadi. Nah, lamun diperkirakan kada tahu dah apakah ada yang halal, kada tahu. Nah, itu boleh makan sampai kenyang, makan yang haram tadi. Dan kaul yang kedua, kaul yang utama, tiada harus baginya memakan daripada yang halal, melainkan sekadar terpelihara rohnya daripada talib, daripada binasa. Nah, jadi ada dua kaul lah. Rasa-rasa itu dah. Nah, ini kisahnya umpama terjadi kayak ini. Nah, tiada harus baginya makan pada ketika itu, melainkan jika takut akan mudarat yang mengharuskan tayamum. Maka pada ketika itu harus baginya makan kenyang, sekadar memecahkan keluasan lapar jua. Habis. Dan jikalau memakan ia daripada yang haram dengan kenyang, makan ini lapar makan nang haram, boleh tadi makan sampai kenyang lah, makan yang haram sampai kenyang. Kemudian didapatinya makanan yang halal. Nah, kada lawas matuntung makan kenyang tadi, ada makanan halal. Kayak apa nih? Wajiblah atasnya memuntahkan makanan yang telah dimakan. Ya penilai sudah kenyang makan nang haram nih, kada lawas datang orang membawa makanan nang halal, maka wajib atasnya memuntahkan makanan yang telah dimakannya dengan barang sedapatnya. Lah, dimuntahkan tuh, dimuakakan. Itu pun kalau tiada hasil musakot, pulang lah, yang tiada tertanggung pada. Mun jagar musakot, jagar kada sudah. Nah, mun kawa aja dimuntahkan tanpa harus musakot, biar bisa kada kawa, biar wajib atas yang habis tertanggung pada adat. Dan wajib atas yang musafir berbekal dengan yang haram jika tiada diharapnya bertemu dengan yang halal di dalam safarnya. Ini misalnya perjalanan ke kota itu kira-kira setengah hariannya sampai. Sedangkan dalam perkiraan di perjalanan kada tahu nih adakah makanan yang halal atau kada tahu. Ini ada pun makanan tapi haram, biar bawa dulu nang haram itu. Bawa dulu menuju ke kampung atau ke kota itu. Nah, lah biar bawa dulu, karena siapa tahu kada ada nang halal, pasal nang haram ini makan. Nah, dan jika diharapnya demikian itu, maka tiada wajib berbekal dengan. Lamun diperkirakan ada aja kena terdapat nang halal, kada boleh membawa nang haram nih. Nah, perkiraan. Tetapi kata Imam Qafal, jika tiada ditegahkan seorang daripada memakan bangkai yang kering, dan jikalau tiada darurat sekalipun.
Demikian lagi harus bagi orang yang maksum, yang sangat kelaparan, tetapi wajib atasnya memakan bangkai manusia. Harus bagi orang yang maksum, yang sangat kelaparan, wajib atasnya memakan bangkai manusia yang dihormati, yang lain daripada bangkai Nabi, jika tiada diperolehnya yang lain daripada bangkai manusia. Dan jikalau ada bangkai itu anjing dan babi sekalipun, nauzubillah min zalik lah. Ini kita membacakan anunya aja, hukumnya aja lah. Mudahan jangan sampai terjadi kayak ini ya. Kalau nah ini bahari bana kisahnya. No ini kira-kira kata juga. Nah, adapun bangkai Nabi, maka tiada harus bagi orang yang sangat lapar memakan dia dengan tiada hilap. Bahari juga ini kisahnya Nabi ini kan ada lagi bang. Ini kisah bahari. Nah, demikian lagi tiada harus bagi kafir zimmi yang sangat kelaparan memakan bangkai manusia yang Islam. Dan apabila harus memakan bangkai manusia, hendaklah dimakannya dengan mentahnya. Tiada harus baginya memasak dia atau maubar dia. maubar itu maubar itu bahasa kita maubar, memanggang. Nah, ada boleh jika ada bangkai itu dihormati, atas kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, atau tiada dihormati sekalipun, kata Syekh Ramli dalam Nihaya. Demikian lagi wajib atas orang yang maksum membunuh orang yang tiada maksum karena akan dimakannya. Siapa yang dibunuh nih? Yaitu kafir zimmi, yaitu kafir murtad dan kafir harbi dan zani muhson dan qati'ut thariq dan tarikus shalah, dengan syaratnya dan mereka yang ada atasnya kisos, dan jika tiada dengan izin imam sekalipun karena darurat. Maka diketahui dari dalam itu bahwasanya jikalau sangat kelaparan mereka itu niscaya tiadalah wajib atas seorang jua pun memberi makan bagi mereka. Dan tiada harus bagi yang maksum membunuh kafir zimmi dan kafir musta'man, karena bahwasanya kedua itu maksum juga, tetapi harus baginya membunuh kanak-kanak dan perempuan kafir harbi karena akan dimakan sebab darurat. Demikian lagi harbi yang husa dan kafir harbi yang gila dan sahaya, mereka itu kafir bahwasanya sekalian mereka itu tiada maksum. Adapun haram membunuh mereka itu hanya karena memelihara akan hak mereka yang mustahik ghanimah jua. Dan jikalau mendapat orang yang sangat kelaparan akan makanan bagi orang yang gaib, di antara diperoleh yang demikian itu, niscaya wajiblah atasnya memakan dia sekedar apa? Jadi wajiblah memakan dia sekedar yang diperolehnya rohnya daripada binasa, atau sekedar kenyang yang memecahkan kalau keluasan lapar. Dan jika ada ia apa-apa sekalipun karena darurat, dan wajib atas yang kuasa membayar qimah itu ongkos bahan jika makanan itu mutakawam, atau membayar misalnya jika ada ia misli seumpamanya, karena memelihara bagi hak yang empunya makanan. Dan jika ada yang empunya makanan itu gaib sekalipun. Dan jikalau mendapat orang yang sangat kelaparan yang lain daripada Nabi akan makanan orang yang hadir yang sangat kelaparan pula, niscaya tiadalah wajib atas yang empunya makanan memberikan dia baginya,
jika tiada ada ia lebih daripadanya, karena yang empunya makanan terlebih utama daripadanya. Ini kalau orangnya banyak lah. Nah, orangnya banyak dan kelaparan itu bertiga misalnya. Nah, sekong ada mendapat seorang yang sangat lapar akan makanan yang hadir, niscaya tiadalah wajib atas yang mempunyai makanan itu memberikan dia kepada yang lebih daripadanya, karena empunya makanan itu terlebih utama daripadanya. Nah, sorangan ada kawan berdua kelaparan juga kayak apa, dijulung lah, kada wajib dijulung. Nah, tapi bagus bang mun kawa bagi tiga lah, karena Rasulullah bersabda, ibda binafsik, mulailah olehmu dengan dirimu. Nah, artinya seorang dulu, tetapi sunat baginya memberikan dia jika ada yang sangat lapar itu, sama-sama Islam juga lagi masum. Nah, karena bahwasanya baik yang demikian itu sekan daripada segala sifat kepujian yang Allah memuji dalam Quran akan segala mereka yang bersifat dengan dia. Artinya seorang kawa aja bari kurang yang lain. Nah, umpamanya bertiga, kelaparan bertiga, kalau bisa sebungkus nasi bagi bertiga. Nah, sakakawanya. Nah, Allah berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka melebihkan mereka itu akan yang lain atas diri mereka jika ada mereka sangat hajat sekalipun. Padahal seorang perlu juga hajat, tapi karena ini kawan perlu juga bisa diberikan ke lainnya. Nah, ingat situ terutalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa